Oke, jadi selamat siang Master Limbong. Nah, jadi sebelumnya ya siang bilang sore lah, baik. Oke, jadi kami dari Artemis 23 ya, Mas Artemis lah ingin wawancari Master Limbong terkait dengan tugas wawancara Masa. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Tapi dari Master Limbong ada nggak format khusus buat kami memperkenalkan diri? Nggak ada? Nggak ada suka-sukanya. Suka-suka. Oke, berarti kita samakan aja. Buat lah. Nah, nama lengkap, nama panggilan NIM, oke? Oke. Hobi sama keunikan, oke, udah itu aja lah 5. Unikan Sejujurnya gue nggak mau tahu juga sih tentang lo too much juga sih. Udah oke, kalau gitu nama lengkap, nama panggilan NIM, oke. Ya udah ya. Perkenalkan, nama aku Alexander Holong Krus Tanggang, bisa panggil Holong, NIM Artemis 021. Nama Kristo Kinarta Purba, biasa dipanggil Kristo, Artemis 074. Nama Kores Lilik, biasa dipanggil Kornel atau Lilik, Artemis 066. Gua Kedar, bisa bilang Kedar atau Kedar. Artemis 061. Ngomong Oke. dikit. Nah, oke. Nah, sekarang buat Master Limbong boleh diperkenalkan dulu nggak Master? Nama lengkap, nama panggilan, angkatan, sama NIM-nya. Nama lengkap gue Otman Johnson Alexander Limbong, biasa dipanggil Limbong, Apollo 022. Apa 02? Oke. Lalu jabatannya di KMPN sekarang sebagai apa, Master? Anggota biasa dan DPA dari Apollo. Anggota DPR. Anggota DPA? Bidang mana, Bang? Lumayan, dapat 2. Bidang olahraga ya, bidang AFK. DPA, oke. Belum juga pertanyaan sabar ini biar. Sabar. Oke. Kan ada pertanyaannya nggak sih? Ada lagi nggak? Langsung pertanyaan bebas kan? Ya langsung nembaknya nanya-nanya. Oke, langsung silakan Kenar. Tadi mau nanya. Bidang apa, Bang? DPA ya, Bang? Bidang apa DPA ya, Bang? Gue bidang GBK. Ini sih kajian dokumen gue. Kajian dokumen. Ini kerjanya gimana semua, Bang? Gabut aja. Serius? Serius banget gue, buset dah. Enggak, bidang kajian tuh nanti gue mau ngomong hari ini harusnya sama ketua DPA tentang sebenarnya kan ada RT kita kan apa ya, kayak masih oke lah, tapi nggak semua orang tahu. Kami pengen buat kajian aja sih tentang apa aja sih yang ada di ADRT buat kalian sebenarnya, buat yang nggak tahu. Bukan buat yang nggak tahu sih, buat yang kurang paham lah. Terus habis itu juga bakalan ngebuat GBK yang dimana GBK-nya itu bakalan banyak banget harusnya, tapi nggak tahu jadi atau enggak karena kita kan baru ada BSO ya, 2 BSO. Jadi itu harus diarahin juga sih, nggak bisa sembarangan. Terus juga GBK buat overall sih jatuhnya kayak pemilu dan sebagainya macamnya, jadi ya udah santai aja sih. GBK itu garis besar kerja atau gimana sih? Ya udah itu aja. Oke, menurut lo itu aja udah. Oke. Garuda Wisnu Bencana. GWK dong. Iya. Oke. Boleh nanya. Ya. Kenapa milih DPA? Sebenarnya angkatan gua kan banyak kan, 104 kan. DPA angkatan atas tuh setahu gua 4 gitu. Kan DPA gua ada Mufti, gua, Hilmi, Mupit, sama Wana, ada 5 kan. Angkatan atas 4, gua ada 5. Yang dimana gua banyak karena masa gua juga banyak. Terus juga awalnya itu cuma 3 DPA. Cuman karena 2 kan butuh 2 lagi kan. Ya. 2 lagi tuh nggak ada yang daftar anjing, jadi kayak ya udah selama daftar lagi. 2 minggu. Enggak, gua nggak daftar anjing. Oh. Gue di PC sama Ani. Kayak gua udah di DPA, terus Elga juga nge-PC gua, terus ada lagi yang nge-PC kayak ya udah gua ambil aja. Gak enak juga kan kalau udah ditawarin jadi perwakilan angkatan tapi kayak nggak lu terima. Kecuali kayak jadi badilu gua tolak sih. Kajaim juga gua tolak. Males gue ngurusin hidup orang lain anjing. Oke. Gitu sih. Oh, Siapa berikutnya? sama kayak selama ini kerja di bidang DPA gimana aja sih? Oh. Sama perasaannya gitu. Itu sebenarnya yang paling seru di DPA tuh nggak ngerjain sesuatu ya, tapi lebih ke arah ngobrol sesuatu anjing. Kayak lu kan di DPA bakalan ketemu 4 angkatan kan, 3 lah ya, 3 4 lah. Yang dimana itu menurut gua sangat worth it sih to try. Kayak lu bisa ketemu sama asdos lu sendiri, bahkan sama kating lu, sama abang lu yang bakal buka kerja nanti, nggak tahu kan. Kayak di situ serunya sama ini sih nggak ada yang gue sesalin sih masuk DPA. Paling yang gue sesalin cuman kayak nanti gue bakal keluar lebih dulu dari DPA. Sebelum masa periodenya habis gue bakal keluar. Soalnya kan ada pemilu, gitu doang sih. Oke. Gue boleh ya? Boleh lah. Oke.
Ya siapa tahu dia mau nanya duluan, oke. Nah, jadi kan ini Master Limbong nih kan dari sepengetahuan gue nih, kan Master Limbong juga kayak hitungannya aktif lah di pusat. Di pusat tuh dalam artian di panitian pusat kan Nggak biasa aja. iya, ya pokoknya adalah Master ngambil kan. Iya. Nah, dari Master sendiri, apakah kegiatan pusat tersebut kayak bertabrakan atau kayak bersinggungan dengan jadwal Master atau kegiatan Master di KMPN? Dan kalau yang bersinggungan, gimana cara Master menangani lah gitu? Kayak mana yang harus diprioritaskan duluan, dikerjain duluan gitu? Nih gue mau mulai dari ini dulu deh. Aduh. Komitmen Jaim gue itu sebenarnya cuma ada 2 kan. Ketua Wisuda April Pusat sama Senator KMPN. Itu cuma 2 itu. Yang Ketua Wisuda April Pusat tuh nggak jadi gue ambil karena gue ditawarin AMI duluan. Makanya gue nggak ambil. Itu dibolehin sama KJM gue. Jadi udah bayar, tinggal 1 lagi yang belum bayar kan. Terus masalah tentang ngeganggu di KMPN atau enggak, for your information aja, gue ngambil di wisuda KMPN cuma sekali doang panitianya. Itu pun pas masanya wisuda Oktober, wisuda April gue ngambil. Yang ini gue pengen ngambil sekarang, pengen ngambil di Pasben, tapi nggak tahu deh nanti gimana. Sebenarnya kalau bentrok sih enggak sih ya, karena lu tahu tadi gue udah ngomong gitu. Kalau buat akademik juga aman-aman aja sih, masih 3, terus kayak ya udah nggak sih, tinggal jalanin aja terus. Kayak yang penting tuh jangan hilang kayak Salim aja sebenarnya, itu gue udah bete aja sih. Kayak kalau misalkan lu udah ngambil sesuatu ya lu tanggung jawab aja, konsekuensi aja, kayak tidur lu kurang kayak, atau lu ngerokok pusing kayak, atau lu apa kayak, tinggal terima aja konsekuensinya gitu. Cukup. Ada lagi mau nanya? Pencapaian terbesar Bang Limbong di KMPN apa? Enggak ada. Ya ngapain nih? Ngapain ada pencapaian besar aja? Orang masuk KMPN aja udah pencapaian besar. Itu aja sih, simple. Lu masuk AE aja juga udah bagus aja. Gue dari SMP mau masuk AE. Tapi waktu itu sempat FOMO mesin kan. Kayak temen-temen gue mesin semua nih monyet. Gitu sih. Tapi tetap gue milih AE. Sekarang masih FOMO? Hah? Sampai sekarang masih FOMO? Enggak sih. Orang di FLM tuh kalau nggak tahu ya di angkatan gue tuh berbaurnya kenceng banget. Mungkin karena bekas TPB Cup gue bagus banget juga kan. Jadi kayak ya udah nggak ada. Tadi kan di Arpun gue ngobrol sama anak MT mesin bener-bener sedekat itu sih kalau gue sama anak MT. Gawe KP aja waktu itu sempet kayak lagi minum kan, terus kayak ditawar. Nih lo Kristen semua kan, jadi kayak udah. Oh iya. Lanjut. Terus kayak minum, terus kayak ada temen gue anak MT nawarin kayak nanti kita KP bareng ya di Pertamina di Batam, habis itu ke Singapura. Kayak ya dari situ aja lo harusnya udah bisa nyimpulin sih sedekat itu. Gua lagi boleh? Boleh. Apa nggak boleh? Oke. Gua mau nanya tentang kalau bagi Master Limbong sendiri, KMPN tuh tempat apa? Apalah KMPN itu buat Master? Menurut lo? Kalau bagi gua itu ya KMPN itu tempat, ya pertama tempat gua pulang, tempat gua mewadahi diri gua sendiri, kayak gua bisa ngambil apapun yang gua pengen, yang bisa gua coba gitu. Terus juga ya tempat berpulang itu juga sama tempat gua mengeksplorasi apa yang gua suka lah, kurang lebih gitu. Kalau gua kebalikannya sih. Menurut gua KMPN tempat lo nemuin orang-orang. Jadi kayak kalau misalkan lo semua jawab berpulang ya kalau gitu lo ketemu kayak orang stranger aja sih. Kalau gue sih selalu ada stay di KMPN sih, gitu aja sih. Oke. Mau gue kayak nggak panik di KMPN kayak, atau gue lagi di pusat, atau gue lagi kayak akademik kayak, ya kalau misalkan orang ngajak nongkrong ayo aja kayak, ya KMPN tetap bakalan jadi prioritas atas, tapi nggak atas banget. Gitu sih. Jawab nggak? Jawab. Kalau misalnya bisa ngambil jabatan lain selain DPA nih Bang, pada masa 2023-2024 mau ngambil jabatan apa? Oh ya sekarang berarti. Enggak ada. 2024. Jadi nganggur aja AFK aja. Enggak juga. Nah, Kayak ngebantu staff. Paling aktifnya gue jadi klakson. Karena waktu itu gue nggak jadi klakson gara-gara DPA juga. Klakson baru habis itu senator. Kalau emang dari DPA. Gitu sih. Simpel kan jawaban gue.
Bawa Evan aja bro. Ngapain kok capek-capek di campaign? Oh ini nih. Serunya jadi klakson apa? Wah, itu bukan klakson. Enggak, tapi ini nah. Hah? Enggak, mungkin pertanyaan lu tuh harusnya diralat jadi kayak Enggak. Kalau misalnya Kenapa jadi mau kayak jadi- klakson. Iya. Kenapa tuh? Iya. Kenapa? Nah, kenapa mau jadi klakson? Iya. Nah. Iya ya, salah. Ya. Kalau mau jujuran gue waktu itu belum tahu arti dari campaign. Maksudnya gue waktu di Osjur kan ada yang nanya kan, kayak Bang Jotak dan sebagainya macamnya, tapi mereka harusnya udah lupa. Kayak menurut tuh campaign itu apa? Terus gue jawab aja nggak tahu. Nah gue pengen nyari itu aja sih sebagai klakson. Dan ini sih, ternyata gue udah dapetin itu pas habis Sonic kayak, ya udah jawaban dari, ya kan belum ada bayar ya bang ya. Boleh donasi 50.000 jangan lupa. Ya udah santai ya dong. Aman. Kayak jawabannya itu sebenarnya gampang kalau menurut gue ya. Jawaban gue adalah menjawab dari jawaban lu dulu aja kayak tadi. Kan lo nanya kan arti campaign apa ya, gue jawabannya balik aja dari lo aja. Karena ya saling melengkapi aja sih sebenarnya itu sih salah satu. Gitu. Ada lagi yang mau Iya bertanya? anjing banget ya kata-kata gue ya, malu banget deh. Nggak apa, aman aja. Apalagi ya? Masuk sih. Kalau nggak ada mending gini, mending tarik satu kartu terus ada yang jual. Ya oke, kalau nggak ada kita tarik satu kartu ini. udah berapa menit? Kurang 1 menit lagi. Berapa menit lagi? 1 menit. Enggak Tadi sih. tadi double jawaban check Cornel kayak kurang apa, ambil satu kartu lagi lah, tolong lah. Ya, gua nanya dah, ada yang mau diubah kan dari campaign? sih. Ah, Udah dibahas. Mau diubah. ada nggak yang Banyak kayak budaya atau apapun lah itu yang lo rasa kayaknya nggak perlu deh diturunkan ke angkatan berikutnya? Kalau ada, apa itu dan kenapa? Kalau diubah secara overall, gue kan udah baca ADRT banyak banget ya, lebih dari 5 kali. Kalau masalah diubah dari ADRT, nggak sejauh itu sih diubahnya. Paling kayak hal-hal biasa aja yang ngebuat kita tuh makin erat aja. Kayak kita kan awalnya kan pecahan dari HMN kan salah satunya. Terus habis itu kita dibilang juga kayak himpunan baru juga kan. Paling ya tradisinya, kayak tradisi dan budayanya aja dikentalin yang dimana tradisi dan budayanya juga harus sesuai sama zaman aja sih. Contoh paling gampangnya sebenarnya ini juga sih yang gue bingungin sih, kayak pertama tuh sebenarnya ini sih dari Sonic ya. Gue berharapnya lu pada tuh ngebuat logo angkatan lu tuh bukan kayak logo angkatan kayak sekarang, tapi kayak dari glider lu buat aja jadi logo angkatan gitu loh. Kayak sebenarnya jatuhnya mesin tapi bukan mesin gitu loh. Maksud gue kayak lu nggak perlu kayak buat logo angkatan dari nama ini kayak terus buat yang apa namanya bendera dari ini, kayak nggak perlu sebenarnya. Itu kayak ya udah jadi satu semuanya aja logo angkatan dari glider yang lu buat, glider yang lu buat namanya dari mana. Habis itu juga kayak panjang-panjangnya juga ya itu udah apa identitas angkatan lu aja, cukup sampai situ. Nggak usah kayak ada pala astronot nggak perlu sebenarnya. Itu agak aneh aja sih sebenarnya. Oke. Terus kayak namanya juga emang wahana terbang banget sih. Itu luas banget sebenarnya bagi Sonic. Sonic kan masih di campaign jadi itu masih berlaku. Sama ini gengsi aja sih kalau yang satu ini. Kenapa kita nggak dipanggil PN aja sih? Kayak maksudnya kayak gue PN 22, lu PN 23, atas PN 21. Karena emang pada saat lu lihat di GIAP, Ikatan Alumni Penerbangan, itu mereka makainya PN. Sedangkan kita kan udah makainya AE kan. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga, tapi kayak itu mungkin bisa agak nyambung ke Mars aja sih, kayak PN, bukan AE. Overall hal-hal yang kecil-kecil aja sih, tapi bisa ya buat seru-seruan aja. Gitu. Sama ini sih BSO tuh nggak tahu pusing udah itu intinya. Maksudnya BSO kan baru pertama kali kan sekarang kan. Ya. Ini BSO tuh kalau lu analisis ya kayak ini BSO bakalan bisa sampai 10 tahun ke depan. Sampai 7 sampai 10 tahun ke depan, kayak lu nggak bisa sembarangan buat di tahun pertama ini. Jadi lu benar-benar harus ngejalanin BSO itu dengan baik dan penjata koordinatornya, dan belum ada tanda kutip hitam di atas putih. Jadi kayak masih rancu aja sih, makanya mau dibuat GBK juga gitu sih. Oke. Simpel.
Udah? Udah. Udah. Oke, dari kita cukup. Cukup. Dari Master ada yang mau ditanya atau kayak pesan? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih Master buat ya kesempatannya. Kasih Bapak.